Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, ada tetua-tetua kita ini, tokoh-tokoh masyarakat kita di sini, khusus kakanda saya Andi Rukman Nurdin, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa dalam hidup ini yang sepertinya biar anak TK hafal. Dan kita Pak, ini semua hafal, meskipun tutup mata baru bangun, doa itu pasti kita hafal. Ada yang tahu doa apa itu? Doa sapu jagat. Ada yang tahu redaksinya doa sapu jagat? Ada? Saya kasih hadiah. Ayo, siapa? Siapa yang hafal doa sapu jagat? Ayo. Ah, ini bapak, sini pak, sini pak, sini pak, sini. Doa sapu jagat pak, gimana bunyinya? Artinya? Rabbana, ya Allah. Rabbana. Apa lagi? Atina fid dunya, berikanlah kami keselamatan di dunia. Karena ada Arabnya, ada terjemahannya, dapat 2 lembar. Barakallah Pak Ya, Ustaz. beda duitnya itu Ustadz dengan Pak, duitnya saya tidur. Silakan Pak, berkah itu Pak, insya Allah. Ya, nah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Intinya 2 saja. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ini penting. Ada orang jaksa di dunia, keraknya neraka ditempati. Ada orang pengusaha di dunia, akhirat menjadi bahan bakar api neraka. Ada orang anggota DPR di dunia, dimuliakan dia di dunia, di akhirat menjadi manusia sehina-hinanya. Tentu kita tidak mau. Kita berharap kita ketua MA di Indonesia, kita juga menjadi penghuni surga. Kita berharap kita pengusaha di dunia, tapi kita juga akan menjadi penghuni surga di akhirat. Dan inilah doa kita. Nah sekarang, sebelum kita sampai ke surga, kita mau surga dunia dulu bos. Jangan sampai yang ada di benak kita ini Islam itu nerakanya dunia. Adakah surga di dunia ini? Ada surga di dunia? Ada, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Lalu yang jadi pertanyaan buat kita, apa sih surganya dunia ini? Menurut para ahli tafsir, yang disebut surganya dunia itu 4 syaratnya. Berapa Ibu? Berapa Pak? 4, bukan 4 istri. 1, yang disebut fid dunya hasanah, surganya dunia, 1, punya pasangan yang baik agamanya. Bukan yang cantik rupanya. Karena ternyata makin cantik istri, makin besar masalahnya Pak. Siapa bilang istri cantik bukan masalah? Istri cantik, suami jelek, masalah Pak. Bener. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri juga masalah, dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia, duluan aja dek, nanti saya menyusul. Coba. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berarti yang baik itu punya pasangan yang bagus. Yang bagus itu siapa? Yang baik agamanya. Karena Nabi katakan pilih seorang istri 1 karena kecantikannya. Cantik penting, tapi kalau agamanya hancur, cantiknya menjadi sengsara kita. Cantik juga penting Pak. Kenapa? Karena istri kita 24 jam di depan kita. Apalagi kalau kita sudah pensiun. Hampir setiap saat kita ketemu. Baru bangun dia lagi di depan kita. Mau makan, ada lagi si dia ini Pak. Mau tidur, ada lagi dia Pak. Jadi kalau jelek pasti cepat ganti casing.
Maka istri yang baik itu kata Nabi yang membuat suaminya tenang di rumah. Bukan yang cantik. Cantik penting tapi tidak boleh prioritas. Yang kedua, supaya punya pasangan yang baik, ini terutama adik-adik nih yang lagi galau cari pasangan atau bapak-bapak yang berani tambah lagi. Yang kedua, kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Kaya penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Kalau dia kaya agamanya tidak bagus, dia pandang enteng suaminya. Apa kamu? Ini rumah saya yang punya. Ini mobil bapakku yang belikan kamu. Kamu pegawai negeri. Menderita kita kalau dia kaya tidak punya agama yang baik. Penting cari orang kaya. Tapi saya bilang sama istri saya, sayangku, ndak usah kau galau soal uang. Uang tidak dibawa mati. Dia bilang mamanya cek, betul uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Selalu salah pergaulan lagi istri saya ini. Kan? Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena apa? Karena keturunannya. Itulah sebabnya orang Jawa mengatakan bebet, bibit, dan bobot. Tapi tidak boleh jadi tinjauan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya ulama, anaknya pengkhianat. Ada orang anaknya pengkhianat, bapaknya Nabi. Nabi Ibrahim. Bapaknya itu Alsor, penyembah berhala. Bukan cuma penyembah berhala, dia yang bikin patung berhala. Anaknya jadi Nabi. Ada juga bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi penting cari keturunannya, tapi tidak boleh jadi prioritas. Dan kata Nabi yang keempat, kalau kalian mau tenang, utamakan agamanya. Agama nomor 4. Tapi anak mahasiswa saya bilang, Ustadz, secara hierarki, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Saya bilang betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, dia koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat segala-galanya. Ada orang bukan keluarga baik-baik, bapaknya barangkali satpam saja, bapaknya barangkali cuma asongan, tapi bagus agamanya, miskinnya tidak jadi masalah karena tutur katanya yang membuat kita tenang. Ada orang kan susah dapatnya ini Pak. Dialah cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, kemudian bagus agamanya, bahkan hafal Quran. Satu cewek berkumpul 4 ini Pak. 1000 cewek belum tentu ada 1. Iya toh? Yang banyak dia cantik, mukanya kesurupan. Ada lagi cerdas, ada lagi bagus akhlaknya, otaknya lagi hancur. Karena begitu, untuk mencari sempurna 4 ini, kalau ada di kompleks ini Pak Said Didu, ada di Bapak dapat di sini, tunjukkan saya juga masih mau. Ini kata Pak, tidak susah Pak. Maka berawal dari cara memilihnya. Maka beruntung Bapak Ibu sekalian, kalau punya istri, dengar ini Bapak-bapak, beruntung Bapak kalau punya istri yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Beruntung Pak. Dan sengsara Bapak punya istri hancur mukanya, jelek akhlaknya, otaknya beleng-beleng. Hancur ini Pak. Iya toh. Maka ibu-ibu, kalau mau dapat surga dunia, jadilah istri yang soleha. Bapak-bapak mau dapat surganya dunia, jadilah suami seperti Rasulullah. Biar kata rumah kita bocor-bocor, orang kata mobil kita lebih sering mogoknya daripada baiknya, tapi suami istrinya baik, insya Allah surga dunia. Yang paling sengsara, jeleklah istri kita, tukang ngomellah dia, tukang gosip, ndak sholat, ndak tahu masak. Dia bilang nyesal saya pilih kamu, terlambat bos. Karena ini banyak orang menderita gara-gara istri Pak. Dan banyak orang sengsara istrinya gara-gara suami. Halo ibu, ibu, bu, bu. Ini banyak yang ibu-ibu dia bilang begini.
Kalau marah sama suaminya, Pak, kau pilih mamamu atau saya istrimu? Bapak pernah dikasih pilihan begitu? Pernah toh? Nggak usah ngaku, yang penting, oh saya pernah ini Ustaz. Ibu-ibu pernah kan ngomong begitu sama suami? Hah? Nah, pencitraan lagi tuh. Iya kan? Ini kalimat yang salah. Bu, Bu, Ibu, coba lihat ini suaminya Ibu. Dari kandungannya dari mana? Dikandung di mana Ibu? Di mana? Ibunya. Siapa yang susui? Waktu kecil, bukan waktu dewasa. Siapa? Ibunya. Siapa yang ngajarin bicara? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang sekolahkan? Ibunya. Nah sekarang siapa yang terima gajinya? Woi, jawab ini Bu. Siapa? Ini kamu. Ayo. Siapa yang nikmati rumahnya yang mewah? Istrinya. Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan. Nak, kau gigit saya nak. Coba. Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan, punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Saya tidak yakin rumahnya yang diberikan Pak Hatta Ali kepada ibu bapaknya lebih hebat daripada rumah beliau. Tidak mungkin. Saya jarang sekali melihat anak rumah orang tuanya lebih cantik daripada rumahnya sendiri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata, kau pilih ibumu atau saya istrimu. Dongo itu. Dia ketawa, saya serius. Paham? Paham ibu? Makanya jangan pernah mengkhianati suami. Maka alangkah bahagianya kita seorang suami. Begitu pulang kita kerja disambut oleh istri. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Disambutlah suaminya. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Dia bilang istrinya, Masya Allah suamiku gagah betul hari ini. Dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami yang tidak tahu disanjung. Begitu suaminya pulang, istrinya sudah cantik menyambutnya. Datang suaminya, dia tahu dimarahi tadi sama kepala dinasnya, dimarahi tadi sama manajernya. Datanglah suaminya, lalu dia duduk, dipeluklah suaminya sambil dikasih semangat. Bang, memang beginilah hidup. Namanya anak buah, wajarlah manajer marah. Masa abang yang mau marah sama manajer? Dipecat bang. Itu istri yang baik. Contoh ketika Rasulullah pulang dari menerima wahyu dari Gua Hira, beliau kan menggigil. Ya Khadijah, saya tidak tahu saya kenapa ini. Saya menggigil. Tolong selimuti saya. Apakah Khadijah banyak tanya? 3 hari 3 malam tidak pulang. Pulang-pulang kedinginan minta diselimuti. Ibu mampu tidak lakukan itu? 3 hari 3 malam suami tidak pulang. Di WhatsApp tidak dijawab. Di telepon di reject. Tiba-tiba dia pulang, Bu selimuti saya. Ibu selimuti suami. Diinterogasi, Pak. Kau dari mana kau? Jangan ketawa, saya serius ini. Maka istri yang baik itu, datang suaminya, dia memberikan spirit, hadir membesarkan suaminya. Apalagi kalau sudah dia peluk-peluk suaminya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Suaminya masuk ke kamar, makin berantakan kamarnya, marah-marah. Suaminya, memang kamu tidak tahu ngurus ini kamar. Istrinya peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Oh senang itu suami. Jangan malah mentang-mentang suaminya sudah mulai sakit-sakit pensiun tua. Dia usap-usap rambutnya sambil menyanyi. Bila Israel datang.
Masya Allah. Pak, surga dunia kan kalau kita punya istri yang enak dipandang, tutur katanya lembut, dia muliakan suaminya, suaminya stres hadir istrinya. Dan demi Allah, ini rahasia laki-laki, Bu. Oh ibu, Bu, ini rahasia laki-laki. Jangan sampaikan kepada mereka yang tidak hadir ya. Ini kita rahasia bersama. Bapak pasti sepakat, kita laki-laki tidak mungkin mengkhianati istri kalau dia hormat sama suaminya. Oh saya Pak, Bapak kira jadi ustadz gampang? Banyak godaan Pak. Pura-pura curhat janda-janda. Ustadz, saya ada masalah Ustadz. Ujung-ujungnya bolehkah ketemu Ustadz? Saya bilang saya carikan Ustadz. Saya mau Ustadz. Saya punya istri, dia bilang tidak apa-apa, tidak resmi pun tidak apa-apa Ustadz. Coba, tapi apa? Semakin baik istri saya bilang. Dalam hati saya, tidak mungkin. Istri saya hafal Quran, masih muda, cantik pula, sopan pula. Tidak mungkin. Tapi coba kalau suka ngomel. Tidak pernah cantik. Kita pulang daster tinggi sebelah. Kelihatan tali BH, penuh bedak di sini, nonton angka ketek. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Nah, coba, begitu juga kita punya suami. Bapak-bapak, masih ingat waktu menikah? Masih ingat waktu menikah? Masih ingat? Masih? Apa yang Bapak ucapkan ketika dinikahkan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidkia Nasrun dengan mahar tatak tunai karena Allah. Bukan tunai karena ketua MA, tunai karena menteri agama. Tidak, tunai karena apa? Karena Allah. Masih ingat istri waktu dinikahi Pak? Bapak-bapak masih ingat? Masih? Ada telinganya? 2. Hidung lubangnya? Lengkap. Coba, mata lengkap, original semua Pak. Bapak ready terima jadi. Tidak perlu lagi diajar bicara, tidak perlu lagi diajar jalan. Bahkan dia sudah sarjana, cantik pula. Bapak ambil anaknya orang untuk dihalalkan 24 jam. Lalu Bapak sengsarakan, lalu Bapak hina. Gimana Bapak mau mencari nafkah dengan berkah? Coba lihat itu. Dari siapa mereka istri kita? Dari rahim ibunya. Siapa yang sekolahkan dan didik dia? Ibu bapaknya. Lalu setelah menikah siapa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Suaminya. Lalu berkhianat bapak kepada istri. Demi Allah, bapak bukan orang baik kata Nabi. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bapak muliakan istri. Kalau dia ngomel Ustaz, ngomel, itu normal. Kalau ada istri di rumah tidak suka ngomel, abnormal. Ada masalah itu pasti dengan channelnya. Biasalah. Kenapa ibu kita suka ngomel? Bayangkan, gaji 5 juta 1 bulan, 4 anak, cicilan motor, gimana mau cukup? Kalau zaman sekarang, tapi itu hebatnya istri kita. Dia berusaha mencukupi itu untuk 1 bulan 5 juta itu. Coba bapak pegang 5 juta 1 bulan. Mana cukup? Tapi istri mampu. Nah, rasa dongkolnya itu dibawalah ke ngomel. Maka resepnya jangan dibalas. Kalau dia ngomel, rumusnya hadapi dia dengan diam. Semakin bapak balas, semakin hebat dia bicara. Bapak cerita 1, dia sudah sampai 10. Dan itu terus dia ungkap. Itulah itu normal, biasa. Dan cara menghadapi istri begitu, tanamkan kesabaran, hilangkan ego. Kalau bapak muncul ego, saya yang cari nafkah. Dari pagi sampai malam saya carikan kau duit. Saya belikan kau AC, saya belikan kau mobil. Lalu kau maki-maki saya. Setan yang ngomong begitu. Istri ngomel, bapak diam. Biarkan saja dia. Sudah ngomel, selesai sayang. Selesai. Saya sudah boleh tidur. Ketawa sudah itu. Atau bapak-bapak yang besar perutnya,
Gampang Pak, yang besar sekali perutnya. Kalau istri marah, buka baju Pak, kasih goyang perut, berhenti dia marah Pak. Coba amalkan Pak. Tapi kalau ego masuk, saya ini yang kaya, saya ini yang berikan kau rumah, itu setan yang bicara. Tapi ngomelnya istri, jadikan amal. Gimana caranya? Diam. Tidak bisa saya diam Ustaz. Ambil pil tidur. Pak 2 biji, tidur Pak. Dan itu juga ibu kalau ngomel. Kalau suami tidak ngomong, jangan disuruh ngomong. Kadang juga itu kita diam. Kenapa kau diam? Kau balas. Apa penjelasanmu? Diam Pak. Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Tapi kalau istri bermasalah Pak, nerakanya dunia Pak. Satu. Maka adik-adik sekalian, hati-hati memilih jodoh. Pakai 4 ini. Ya. Yang kedua, surganya dunia kata para ahli tafsir yang menafsirkan fid dunia hasanah. Apa itu? Punya anak yang soleh dan soleha. Subhanallah Pak. Bapak yang bawa anaknya hari sholat subuh hari ini. Top Bapak. Hebat. Bagaimana cara punya anak yang soleh dan soleha? 1, menurut Al-Quran. Surah Luqman. Ya bunayyah, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mensyirikatkan Allah. Berarti yang pertama ajarkan anak kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dulu. Yang kedua, paling penting jangan kasih makan uang haram. Coba lihat orang tua yang menghalalkan segala cara cari nafkah. Lihat anak-anaknya. Lihat anak-anaknya. Pak, ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Ayo, 1. Ada hadiahnya. Sini Pak, sini cepat-cepat. Ini Pak, cepat-cepat. Matahari sudah terang. Ayo cepat Pak, cepat sedikit. Kewajiban ini Pak. Kewajiban orang tua kepada anak. 1. Kewajiban orang tua terhadap yang pertama yaitu menikahkan, mendidik anak dulu. Langsung menikah. Yang pertama apa dulu Pak? Kalau yang laki-laki terlalu lama waktu. Sudah hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih. 1. Lahir kasih nama yang baik. Itu dulu. Nama yang baik bukan nama-nama artis. Nama yang baik bukan nama-nama selebritis. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Saya kasih kau nama nak Khalid. Khalid ini salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang awalnya berperang dengan Nabi. Setelah masuk Islam, hidupnya habis untuk membela agama Allah. Saya mau kau seperti itu. Itu nama. 2 kata Nabi, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah berikan makan. Cari makannya halalan thayyiban wasi'an. Halal baik banyak. Yang ketiga, didik. Dari 3 kewajiban orang tua kepada anak ini, kita terlalu sibuk cari makannya, terlalu sibuk beri makannya, lupa didiknya. Padahal yang paling susah bukan cari makan. Kenapa? Tidak ada anak di komplek ini mati kelaparan. Ada yang mati kelaparan di kompleknya Bapak? Tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada. Mati tabrakan mungkin ada. Mati tawuran mungkin ada. Berarti yang sulit bukan cari makannya, tapi yang sulit mendidiknya. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Gimana caranya mau ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Ini lagu-lagu kita kecil kan enak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan nyamuk, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak Pak.
Tapi nyamuk yang masuk, Allah perintahkan, nyamuk masuk kau di mulutnya ini. Itu lagu-lagu dulu Pak, memang ada nasihatnya. Kita waktu muda dulu, kita lagu-lagu kita kan enak Pak, lagu paling Romai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagunya anak-anak sekarang di TikTok apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, apa itu putar kiri kanan ke beleng-beleng. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, karena waktu terbatas. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat. Bukan harta yang banyak. Alhamdulillah. Satu saudara kita menghadirkan masjid. Inilah yang disebut harta manfaat. Pak Haji, deposito bapak meninggal siapa yang punya? Anak. Iya kalau anak kita baik. Anak kita baik tapi takut sama istrinya. Susah Pak. Dia mau nyumbang. Bikinkan bapak dulu. Bapakmu terus. Dia bilang sudahlah kalau begitu ngamuk lagi kau. Sudah takut sama istrinya. Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz. Dia pecahkan piring. Pecahkan juga. Dia pecahkan hak televisi. Alhamdulillah dia berhenti nonton sinetron. Televisi, piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah semua yang takut sama istrinya itu tadi. Pak, Bu-ibu, halo, Bu, itu cincin berlian emas ibu pakai. Begitu ibu meninggal siapa yang punya Bu? Anak, istri kedua. Ayo, maka Bapak Ibu sekalian sedekahlah. Rumah, ruko, tanah belum tentu kita punya. Yang kita punya kata Nabi hanya 3. 1 yang habis kamu makan. 2 yang hancur kamu pakai. 3 yang telah kau sedekahkan. Maka kalau bapak lihat sepatunya Ustadz sudah mulai hancur-hancur, kasihlah itu Ustadz karena dia akan keliling-keliling Pak. Bapak dapat pahala. Saya bilang sama Pak Andi Rukman, woi jauh-jauh ini sepatuku ini. Kan beliau kasih saya sepatu. Sudah jauh-jauh ini sepatuku. Sampai lagi ke Irian, sampai lagi ke Sumatera. Dia bilang sudah mulai jelek itu Ustadz, saya gantikan lagi. Dan diganti lebih bagus lagi. Tinggal saya tunggu dari Pak Said Didu. Yang ketawa, saya serius ini Pak. Saya enggak usah kasih saya jas, enggak saya pakai. Enggak usah saya kasih dasi kupu-kupu, kapan saya pakai. Tapi takmir masjid, pengurus masjid, kasih dia sarung tiap hari dia pakai. Maka sedekahkan, dan demi Allah tidak ada orang bangkrut kalau dia bangun masjid. Tanya beliau. Ada orang bangkrut di sini gara-gara bangun masjid. Pak Ustadz, itu rumah di sudut yang besar kaya sekali dulu itu Ustadz. Cuma karena dia bangun masjid jadi bangkrut. Ada? Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Pelakor. Sekarang lagi musim pelakor Pak. Saya sudah catat di status saya di Facebook, siap dilakor. Nggak ada yang lakor saya Pak. Supaya istri saya percaya bahwa ini betul suami saya ini tidak ada macam-macam. Kalau sembunyi-sembunyi bahaya itu Pak. Saya terang-terangan siap dilakor. Tidak ada yang mau. Dia bilang masuk neraka aja ceritanya Pak Ustadz kalau ini Pak. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Bangun masjid, mari bersedekah. Allah sediakan lahan. Yang punya duit sedekah dengan duitnya. Yang punya kekuasaan sedekah dengan kekuasaannya. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmu gambar-gambarnya. Yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya.
Saya tidak punya duit Ustaz, tidak punya jabatan, tidak punya tenaga, tidak punya kecerdasan. Apa sedekahnya Ustaz? Diam. Kau diam di situ. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak sedekah duit, tidak pernah datang jamaah, tidak pernah gotong royong. Diam aja kau di rumahmu. Ibu-ibu sedekah. Kalau Pak Haji bangun masjid, kita sedekahnya apa? Kirim itu sendal dari toilet ke pintu masjid. Kudung, Quran, air minum, sedekah. Jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah. Karena kalau Bapak tidak kaya maka tidak akan sedekah-sedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan yang keempat, surga dunia itu punya teman yang beriman. Saya yakin Pak Hatta Ali, waktu beliau jadi ketua MA banyak sekali temannya Pak, ngantri Pak. Tapi setelah hilang kita punya jabatan, biasanya mulai jatuh satu demi satu. Pak Said Didu waktu masih menteri Pak, ngantri orang mau datang Pak. Tapi begitu mulai mengeritik pemerintah, ngantri penyelidikan. Maka yang baik, teman itu bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tapi mereka bertemu dan berpisah bersahabat karena Allah. Itu. Dan orang yang bersahabat karena Allah, maka dia nanti menjadi salah satu 7 penghuni yang dilindungi di padang mahsyar. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau selamat, cari teman yang baik. Dia bilang Omar Ramah, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Cari teman di meja makan, gampang. Teman dengan penguasa, gampang Pak, banyak itu Pak. Tapi menjadi temannya ulama, oh biasa susah. Dan orang yang bersahabat dengan ulama Pak, insya Allah hidupnya akan baik. Contoh, kalau saya jalan sama Pak Andi Rukman, begitu masuk waktu sholat, saya akan berkata, Pak Andi, tabe, asar mini, kita cari masjid dulu berjamaah. Tidak mungkin kalau saya jalan, Pak Andi, di mana tempat karaoke yang banyak? Tidak mungkin Pak. Iya toh, pasti Pak Andi bilang, Ustaz kajili-jili. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan 4 ini menjadi inspirasi baru buat kita mengejar keempat-empatnya. Insya Allah dengan keyakinan dan optimis kita bisa mendapatkan semuanya. Kalau tidak dan terhalalai selama ini, wala tai'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.